Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan Alhamdulillah dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kelancaran dan keberkahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari serta dapat menjadi ladang amal yang baik buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perbandingan harga antara listrik prabayar yang menggunakan kWh meter MPB atau meter prabayar dengan listrik pasca bayar yang menggunakan kWh reguler atau juga menggunakan kWh stand meter. Kita sering membandingkan pembayaran atau pembelian dengan lingkungan sekitar, misal dengan tetangga, dengan daya yang sama, jumlah dan jenis peralatan yang sama, namun kita lebih mahal pembayarannya dibandingkan dengan tetangga. Langkah pertama, kita bandingkan dulu rincian pembelian token dengan rincian tagihan listrik pasca bayar. Ini adalah struk bukti pembelian PLN prabayar. Dan satu lagi struk pembayaran tagihan listrik. Untuk listrik prabayar, rinciannya yaitu admin bank sebesar 1.600. Nah, untuk admin bank ini sangat variatif ya, tergantung dari payment point online banknya. Kemudian juga ada PPJ. Untuk pajak penerangan jalan ini tergantung dari masing-masing daerahnya. Jadi misalkan untuk wilayah Bogor dengan wilayah Jakarta itu PPJ-nya akan berbeda. Wilayah Jakarta dengan wilayah Tangerang itu pun akan berbeda. Jadi PPJ-nya misalkan Jakarta 5%, bisa saja untuk Tangerang 2% atau sebaliknya. PPJ ini nantinya diambil oleh pemerintah daerah masing-masing. Untuk listrik pasca bayar ditandai dengan stand meter, di bawahnya juga ada admin bank dan juga di sini harusnya tercatat PPJ. Jadi secara rincian pembelian atau rincian tagihan dua-duanya sama. Sekarang kita bandingkan harga kWh dari listrik pasca bayar dan listrik prabayar. Ini tarif dasar listrik yang kita ambil dari situsnya PLN. Kita perbesar. Di sini ada golongan tarif, batas daya atau kontrak daya, mulai dari daya 900 volt ampere sampai dengan daya di atas 200 kVA ya. Kita ambil di sini yang kontrak dayanya 1300 volt ampere. Harga kWh atau biaya pemakaian yaitu sebesar Rp1.404,70. Dan untuk listrik prabayar sama juga Rp1.444,70. Jadi dapat disimpulkan harga kWh atau harga biaya pemakaian antara listrik prabayar dengan listrik pasca bayar adalah sama. Sekarang kita bandingkan rupiah pembelian dengan rupiah tagihan. Ini adalah salah satu contoh struk bukti pembelian pada PLN prabayar dan satu lagi struk pembayaran tagihan listrik. Jadi rinciannya yang pertama rupiah bayar 50.000, kita contohkan harganya atau kita belinya 50.000.
Kemudian untuk pasca bayar, stand meternya 10.000 sampai 10.029. Admin bank kita contohkan misalkan 3.000. Pembelian tokennya dikurang dulu admin bank sebesar 3.000, maka menjadi 47.000. Dipotong lagi oleh pajak penerangan jalan, misalkan 10%, menjadi Rp4.700, dan untuk rupiah pembelian token sebesar Rp42.300. Maka jumlah KWH-nya 42.300 dibagi tarif dasar listrik, misalkan yang kita ambil saat ini adalah 1.300 volt ampere, harganya 1.444,7, maka kita akan mendapatkan token sebesar 29,27 kWh. Jadi dengan harga 50.000 kita mendapatkan 29,27 kWh. Jadi di sini jumlah KWH-nya tidak mutlak ya, karena tergantung dari admin bank, kemudian tergantung dari pajak penerangan jalan dari masing-masing wilayah tempat tinggal kita. Dan untuk admin dari masing-masing tempat pembayaran. Adminnya itu bisa berbeda-beda. Misalkan admin A harganya itu bisa 2.500 dan admin B Rp5.000. Namun di sini kita bandingkan di tempat pembayaran yang sama. Sekarang kita beralih ke listrik pasca bayar. Tadi jumlah standnya 10.000 dan stand akhirnya 10.029. Jadi 10.029 dikurang 10.000. Maka KWH-nya sebesar 29 kWh. Jadi untuk tagihannya sama dengan 29 dikali tarif dasar listrik daya 1.300 volt ampere. Jumlahnya Rp41.896,3. PPJ-nya sama 10%, jadi sebesar Rp4.189. Dijumlahkan dengan rupiah KWH-nya menjadi Rp46.085,9, dan admin banknya tadi 3.000, jadi total tagihannya Rp49.085,9. Nah di sini kenapa yang ini 50.000 kemudian yang ini 49.000? Di sini kita lihat di KWH-nya 29,27 dan 29. Jadi untuk pembelian dan pembayaran antara KWH meter prabayar dengan pasca bayar sama. Kita beralih ke biaya beban. Nah, untuk pasca bayar terdapat biaya beban. Jadi biaya beban ini dipakai, tidak dipakai, atau dipakai kurang dari 40 jam nyala, maka tetap akan ditagihan sesuai dengan 40 jam nyala. Dan untuk prabayar, biaya bebannya itu tidak ada. Jadi, kalaupun kita tidak pakai listrik, maka kita tidak akan membayar atau membeli KWH kepada PLN. Tapi, kalau listrik pasca bayar, membayar setiap bulannya. Dan untuk hitungan biaya bebannya, kita contohkan lagi pada daya 1.300 volt ampere, maka 40 jam dikalikan 1.300, karena di sini adalah perhitungan kVA, kita konversi menjadi 1,3 kVA dikali biaya pemakaian. Maka untuk setiap bulannya pada listrik pasca bayar, dipakai tidak dipakai, ataupun dipakai kurang dari 40 jam nyala, kita tetap bayar Rp75.124,4. Istilahnya abodemen, sekarang biaya beban atau rekening minimum. Dapat kita simpulkan, untuk rincian pasca bayar maupun bayar terdiri dari biaya pemakaian, pajak penerangan jalan, admin bank PPOB,
atau payment point online bank, kemudian biaya beban, kemudian juga jenis pembayarannya. Nah, untuk pasca bayar, biaya bebannya ada sebesar 75.124,4 dan untuk prabayar itu tidak ada. Ini kelebihan dari prabayar. Jadi untuk prabayar ini, kalaupun tidak dipakai, tiap bulannya kita tidak akan membayar KWH ke PLN. Tapi kalau misalkan pasca bayar, untuk daya 1300 volt ampere kita harus membayar tiap bulannya Rp75.124,4. Untuk pembayarannya prabayar bisa nyicil, artinya kita bisa beli 20.000 dulu, 50.000 dulu atau 100.000 dulu tergantung kebutuhan kita. Dan untuk pasca bayar ini harus sekaligus pembayarannya. Adapun kesimpulan yang lain yaitu pada admin PPOB, dikarenakan kita membelinya 50.000 dulu, 20.000 dulu, sedangkan total tiap bulan misalkan 500.000, maka biaya adminnya akan bertambah. Karena setiap beli bayar ke admin, setiap beli bayar ke admin. Jika misalkan 50.000 dan tagihannya 500.000, berarti 10 kali sebesar 50.000 jika adminnya Rp5.000. Untuk pasca bayar, karena sekaligus pembayarannya di akhir bulan, maka biaya adminnya hanya 1 kali, misalkan cuma 5.000. Nah, ini salah satu yang menjadikan prabayar dianggap lebih mahal. Padahal mahalnya itu bukan ke PLN-nya, tapi pada biaya adminnya. Karena kita membelinya tidak sekaligus. Untuk prabayar bebas dari tunggakan, dan untuk pasca bayar jika menunggak 1 bulan diputus sementara, 2 bulan pemutusan, yang ketiga bulan bongkar rampung. Apabila dibongkar rampung, maka kita membayarnya 2 kali, biaya penyambungan dan biaya tagihan yang nunggak. Jadi perbedaan harganya itu kebanyakan dari sisi pemakaiannya dan spesifikasi peralatan. Walaupun misalkan tetangga kita punya TV, kemungkinan yang rumah kita dayanya 130 watt, sedangkan tetangga kita 100 watt. Kulkas yang punya kita 110 watt, sedangkan tetangga kita cuma 85 watt. Kita contohkan yang lain, kita memakai jet pump yang dayanya 450 watt, sedangkan tetangga kita 350 watt. Kita juga memakai AC, tetangga juga memakai AC, namun daya kita 450 watt, sedangkan tetangga kita 250 watt. Nah, itu ya untuk perbandingan harga listrik pada pasca bayar dengan prabayar. Demikian untuk penjelasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So delicate and so mundane, and they keep coming like a moth.